Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi dari Prodi Agroteknologi. Eh, saya ingin memaparkan materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini banyak organisasi masyarakat ya, atau ormas Islam yang berbasis agama yang banyak mengaku aswaja. Tapi yang kita ketahui saat ini bahkan ISIS pun mengaku aswaja. Yang teroris ISIS, terus yang mengaku khilafah HTI juga mengaku aswaja. Nah, terus di Indonesia ini banyak ormasnya, ada ormas FPI, pokoknya banyak gitu ya, ada NU dan macam-macam. Nah, terus organisasi yang selamat itu, ormas kemasyarakatan yang berbasis agama yang benar itu yang mana gitu ya, yang kita ketahui sesuai ajaran kita, sesuai ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada organisasi NU sebagai Jam'iyah Diniyah Al-Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Jam'iyah ini dibentuk untuk menjadi wadah perjuangan para ulama dan para pengikutnya yang di dalamnya mengikuti konsep dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu warga NU itu ada dua jenisnya, yaitu struktural dan kultural. Struktural itu yaitu yang memiliki, yang mengurus ke NU di organisasi, dan kultural itu adalah masyarakat yang berpaham aswaja itu atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, terus menurut K. Haji Hasan Bisri Mustafa, definisi aswaja yaitu paham yang menganut pola mazhab fikih empat, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Al-Maturidi dalam bidang fikihnya. Aswaja juga disebut paham mengikuti paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam bidang akidah. Akidah itu yaitu seperti masalah pandangan pandangan keyakinan atau itikad, yaitu dan dalam bidang tersebut mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Salah satunya Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kitab dan kitab-kitab yang lainnya seperti kitab-kitab tasawuf yang sering dikarang oleh Imam Ghazali. Sementara menurut Kiai Haji Dawan Anwar, memahami aswaja sebagai Islam itu sendiri, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa aswaja tidak akomodatif, berarti sama menuduh Islam tidak akomodatif, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sekarang banyak ormas yang mengaku aswaja, tapi pahamnya atau intisari atau pemahaman dari organisasinya tidak sesuai dengan paham aswaja, maka disebut itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bisa kita kaitkan dengan isi pokok atau tujuan, visi dan misi suatu ormas itu. Kalau sama seperti pahamnya aswaja itu berarti aswaja, tapi kalau tidak sama berarti bukan aswaja, karena sudah jelas NU itu aswajanya diakui oleh negara. Kalau tidak sesuai dengan aswaja NU, maka tidak sesuai dengan apa yang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, Rasulullah memprediksi umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan tersebut hanya satu golongan yang selamat, yakni aswaja. Terus aswaja itu seperti apa yang akan selamat tersebut? Yang selamat itu yang tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengkafirkan, dan juga tidak saling bermusuhan. Jadi sesama warga NU, selama aswaja itu tidak saling memfitnah. Seandainya saya hidup di satu golongan, nah terus berbeda pendapat, tapi dalam akidahnya satu imam. Maksudnya satu imam ini, pendapat saya ini kuat dan pendapat teman saya ini kuat, jadi tidak boleh saling membid'ahkan atau mengkafirkan atau memponis salah. Nah, yang ketiga, banyak paham atau aliran dalam tubuh Islam. Apakah mungkin umat Islam bisa disatukan di tengah banyaknya paham atau aliran tersebut? Bagaimana pandangan Anda? Untuk pandangan saya sendiri, mungkin banyak aliran yang ada di Indonesia, khususnya baik dari ormas atau
majelis-majelis. Terus bagaimana menyatukannya? Kalau pahamnya atau alirannya ahlus sunnah wal jamaah, ahlul sesuai artinya ahlul keluarga, as-sunnah pengikut sunnah, al jamaah yaitu jamaah yang atau tidak yang artinya tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengkafirkan. Jadi jelas kalau pahamnya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, baik NU, FPI, baik organisasi-organisasi masyarakat lainnya tidak akan benturan. Yang benturan itu adalah Wahabi, yang Wahabi, Syiah, pokoknya HTI itu membenturkan. Jadi membenturkan warga Nahdliyin. Kalau sesama paham ahlus sunnah wal jamaah atau Nahdliyin tidak akan berbenturan. Ya, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.